Benarkah bangsa Yahudi dikenal cerdas karena makanan manna dan salwa? Ataukah kecerdasan itu lahir dari budaya belajar yang dibangun ribuan tahun? Pertanyaan ini sering muncul, terutama ketika melihat kontribusi besar tokoh-tokoh Yahudi dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi dunia. Namun jawaban sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar faktor biologis atau makanan tertentu. Dalam tradisi agama khususnya, yang dikenal dalam Al-Quran manna dan salwa disebut sebagai makanan yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel di masa Nabi Musa. Manna digambarkan sebagai makanan bergizi tinggi, sementara salwa adalah burung yang kaya protein. Secara simbolik, kisah ini sering dipahami sebagai pemeliharaan ilahi, agar sebuah kaum mampu bertahan, berpikir dan membangun peradaban di tengah kondisi ekstrim. Namun menjelaskan kecerdasan sebuah bangsa hanya dari makanan tentu tidak cukup. Faktor terpenting yang sering disorot para sejarawan adalah budaya belajar yang sangat kuat. Sejak usia dini, anak-anak Yahudi dibiasakan membaca, berdiskusi dan mempertanyakan teks. Tradisi mempelajari Taurat dan Talmud bukan sekadar menghafal, melainkan melatih logika, analisis dan debat kritis. Bertanya bukan dianggap melawan tetapi tanda kecerdasan. Di banyak komunitas Yahudi, belajar bukan pilihan, melainkan kewajiban moral. Guru dihormati, ilmu ditempatkan lebih tinggi daripada kekayaan, dan diskusi intelektual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pola ini membentuk generasi yang terbiasa berpikir sistematis dan analitis. Faktor sejarah juga berperan besar. Selama berabad-abad hidup dalam diaspora, bangsa Yahudi sering menghadapi pembatasan dalam kepemilikan tanah dan kekuasaan politik. Kondisi ini mendorong mereka bertahan melalui keahlian intelektual, perdagangan, keuangan, sains, dan pendidikan. Tekanan sejarah justru menempa ketangguhan mental dan kecerdasan adaptif. Lalu bagaimana dengan manna dan salwa? Banyak ulama dan cendekiawan melihatnya bukan sebagai penyebab instan kecerdasan, melainkan simbol fondasi awal, nutrisi cukup, stabilitas hidup, dan kesempatan untuk belajar. Tanpa kebutuhan dasar terpenuhi, manusia sulit berkembang secara intelektual. Artinya kecerdasan tidak diwariskan secara ajaib, tetapi dibangun melalui kombinasi gizi, pendidikan, tradisi berpikir, dan pengalaman sejarah. Apa yang sering disebut sebagai kecerdasan bangsa Yahudi sejatinya adalah hasil dari sistem nilai yang konsisten, menghargai ilmu, disiplin belajar, dan keberanian berpikir kritis. Pelajaran pentingnya bukan tentang siapa yang lebih pintar, melainkan apa yang bisa ditiru. Setiap bangsa termasuk Indonesia dapat membangun kecerdasan kolektif jika menanamkan budaya belajar sejak dini, menghormati ilmu, dan memastikan generasinya tumbuh dengan gizi, pendidikan, dan ruang berpikir yang sehat. Karena pada akhirnya, kecerdasan bukan soal asal-usul, melainkan soal kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.